Mengakibatkan fisiknya terganggu dikarenakan dilahirkan dari keluarga. Halo, welcome back to my channel. Apa kabar semua? Saya harapkan semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini saya nak bahas sedikit tentang serial killer. Bagi yang suka dengan channel ini, please subscribe dan like ya. Terima kasih. Rumah adalah tempat yang paling selesa untuk kita. Home sweet home. Tetapi lain ceritanya dengan rumah tumpangan Dorothea Puente ini. Apakah kita akan merasa selesa ketika kita tinggal di rumah seorang pembunuh berantai, serial killer Dorothea Puente ini? Kita ikuti kronologi ceritanya. Watch it out. Dorothea dengan nama lengkapnya Dorothea Helen Gray yang lahir pada 9 Januari 1929 di Redlands, California. Dan ibunya bernama Trudy May dan ayahnya Jesse James Gray. Kedua orang tuanya pecandu arak ataupun alkoholik. Dan ibunya pula bekerja sebagai wanita malam. Dan ayahnya pernah mencoba bunuh diri di depan dirinya. Tetapi akhirnya ayahnya meninggal dikarenakan penyakit tuberkulosisnya, TBC, dan ibunya pula setahun kemudian meninggal dikarenakan eksiden. So, Dorothy dihantar ke rumah anak yatim piatu. Di sana pula dia didera secara seksual. So, memang sedih betul perjalanan hidup Dorothy ini ya. Dan pada tahun 1945, ketika dia berusia 14 tahun, dia menikah untuk yang pertama kalinya dengan seorang askar yang bernama Fred McFall yang baru saja kembali dari Perang Dunia Kedua. Di perkawinannya ini dia dikaruniai 2 orang anak, tetapi kedua anaknya dititipkan dengan saudara maranya yang berada di Sacramento. Dan ketika Dorothy hamil untuk anak yang ketiga, suaminya pergi meninggalkannya. So, fisik Dorothy semakin terganggu karena suaminya tak bertanggung jawab langsung kepada keluarganya. Dan ketika itu Dorothy mengalami keguguran. Tak lama setelah itu Dorothy bekerja sebagai wanita malam. Di saat inilah serangkaian kejahatannya bermula. Dan Dorothy selalu keluar masuk penjara. Dan pada tahun 1952, Dorothy menikah dengan seorang lelaki yang bernama Axel Johnson. Perkawinannya ini bertahan agak lama, selama 14 tahun. Dan pada masa ini dia membuka sebuah rumah pelacuran. Tetapi akhirnya dia ditangkap dikarenakan rumah pelacurannya tak memiliki lisensi. So dia dipenjarakan selama 90 hari. Dan selepas keluar dari penjara, dia ditangkap sekali lagi dikarenakan memalsukan tanda tangan. So dia dipenjarakan lagi selama 90 hari. Dan pada tahun 1966, Dorothy bercerai dengan suaminya Alex Johnson. Dan selepas itu dia menikah untuk yang ketiga kalinya dengan suaminya yang bernama Roberto Puente. So dari suaminya yang ketiga inilah dia memakai nama Puente di belakang namanya ya. Roberto Puente adalah seorang warga asing yang berbeza 19 tahun dengan Dorothy. Dia menikahi Dorothy dikarenakan ingin mendapatkan identity card ataupun red IC negara tersebut. Perkawinan mereka tak berlangsung lama, hanya selama 2 tahun. Selepas itu Roberto Puente meninggalkan Dorothy Puente. So, fisiknya semakin terganggu. Dan dari sejak saat itu, Dorothy melakukan kerja jenayahnya semakin serius. Tak lama selepas itu, dia bekerja sebagai pembantu juru rawat, nurse, menjaga orang yang sakit mental dan juga menjaga orang tua di rumah persendirian. Dan tak lama kemudian dengan uang simpanannya, Dorothy membuka rumah tumpangan persendirian.
Dan pada usianya yang ke-45 tahun, Dorothy menikah untuk yang keempat kalinya dengan pekerjanya yang bernama Pedro Montalvo. Dan apabila Pedro mendapat tahu kalau Dorothy perangainya tak betul dan dengan perbuatannya yang tak betul, so Pedro memutuskan untuk bercerai dengan usia perkawinan yang baru 1 bulan. So membuat Dorothy semakin tertekan dan mentalnya semakin tak stabil. Dan pada tahun 1968, dia pun mengambil alih asrama Victoria yang ada di California dengan 16 bilik tidur. Dorothy menjadi terkenal di kalangan orang ramai karena dia mengambil orang-orang yang homeless dan yang merasa sukar di dalam hidup mereka, termasuklah pecandu arak, alkoholik, penagih dadah, dan banyak lagi. Namun pada hakikatnya Dorothy sedang menguangkan cek sosial mereka dan dia juga meminta bantuan psikoterapinya. Dua-dua kerjasama agaknya ya, untung bagi dua. Menyuruhnya membuat obat penenang dan membunuh orang-orang tua yang tinggal di asramanya. Namun kejahatannya tak lama. Kejahatannya terungkap ketika salah seorang penyewanya, Alberto Montoya, hilang. Dia seorang yang cacat dan skizofrenia. Dan pihak polis timbul kecurigaan terhadap Dorothy. Dan apabila salah seorang pekerja sosial meneliti tentang hilangnya Montoya, didapati kalau rumah tompangan Dorothy tak berlaisen. Dan apabila polis bertanya kepadanya tentang hal Montoya, dia mengatakan dia langsung tak tahu apa-apa sebab dia tengah pergi bercuti. Namun pihak polis merasa curiga dengan jawaban Dorothy. Dan mereka melihat tanah yang baru dikorek di belakang rumah Dorothy dan mendorong mereka untuk mendapatkan izin untuk menggali tanah tersebut. Dan setelah pegawai mendapat kebenaran untuk menggali tanah tersebut, Dorothy meminta izin untuk membeli secawan kopi. Dan pihak polis pun membenarkannya untuk membeli kopi. Tetapi Dorothy bukan pergi untuk membeli kopi, tetapi dia melarikan diri ke Los Angeles. Smart betul ya. Dan akhirnya polis mendapat berita daripada Los Angeles dari seorang lelaki. Lelaki ini mengenal Dorothy di sebuah bar dan mereka pun menjadi kawan. Tetapi malangnya lelaki ini mengenali Dorothy dari gambar-gambarnya yang terpampang di televisi. Dan dia pun kemudian memberitahu polis keberadaan Dorothy. Dan akhirnya dia didakwa dengan 9 pembunuhan. Wow. Tetapi Dorothy mengatakan kepada wartawan kalau dia tak melakukan apa-apa. Dia adalah orang yang baik. Dan dalam perbicaraan dipanggil 130 orang saksi untuk memberikan keterangan terhadapnya. Dalam perbicaraan, mereka mendedahkan kalau Dorothy akan memberikan mereka makanan dan selepas itu mereka akan pengsan. Selepas itulah Dorothy akan membunuh mereka. Dan mereka juga mengatakan kalau Dorothy mempekerjakan orang untuk mengubur mayat-mayat tersebut. Dan mahkamah memutuskan Dorothy bersalah dan dihukum seumur hidup. Dan akhirnya Dorothy menghabiskan sisa-sisa hidupnya di penjara. Dan dia meninggal pada tahun 2011 pada usianya yang ke-82 tahun. Panjang umur juga dia ya. Tak sangka ya, seorang nenek yang sudah tua pun ada hati untuk membunuh orang. Semoga semua ini akan menjadi pelajaran buat kita ya. Mungkin semua ini dikarenakan dari latar belakang yang tak bahagia ya. Dia tak memiliki masa kanak-kanak yang bahagia dengan kehidupan orang tua yang seperti itu. Terima kasih telah menonton rancangan saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Terima kasih. Jumpa lagi. Love yourself.